Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait tugas kami tentang manajemen pengetahuan. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari rekan saya Muhammad Ahmad Sabil, dan saya Delia Pebina. Saya Alena Salsabila. Saya Rashid bin Musafar. Kami di sini akan memperkenalkan sebuah sistem yang mencakup knowledge management proses, yaitu Trello. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait knowledge management. Knowledge management atau disingkat KM merupakan pendekatan sistematis yang dilakukan di organisasi untuk mengelola pengetahuan agar pengetahuan tersebut dapat diciptakan, disimpan, dibagikan, dan dimanfaatkan secara optimal supaya mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi. Di dalam knowledge management terdapat bagian yang dinamakan dengan knowledge management process. Secara keseluruhan, knowledge management proses ini adalah suatu kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memaksimalkan sumber daya pengetahuan dari mereka untuk organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen pengetahuan atau KM terdapat 4 proses utama, yaitu discovery, capture, sharing, dan application. Yang pertama ada penemuan pengetahuan atau sering disebut dengan knowledge discovery. Knowledge discovery adalah pengetahuan ataupun menciptakan pengetahuan baru, baik itu eksplisit secara tertulis ataupun tacit yang di luar pikiran, dan didapatkan melalui penggabungan antara analisis data, informasi, dan mengambil dari pengetahuan yang sudah ada. Knowledge discovery terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada combination, yang kedua socialization. Combination sendiri yaitu penciptaan pengetahuan eksplisit baru dengan cara mensintesis ataupun menggabungkan pengetahuan eksplisit yang sudah ada, baik itu data ataupun informasi. Yang kedua, socialization, yaitu penciptaan pengetahuan tacit baru dengan cara berinteraksi langsung sehingga memungkinkan untuk transfer ide, pengetahuan, dan pengalaman antar individu. Yang kedua adalah penangkapan pengetahuan atau knowledge capture. Jadi pengertian dari knowledge capture adalah proses mengambil dan menyimpan pengetahuan baik dari pikiran seseorang, dokumen, atau dari prosedur organisasi supaya pengetahuan tersebut dapat digunakan dan dibagikan kembali di kemudian hari. Di dalam knowledge capture terdapat 2 bagian, yaitu externalization dan internalization. Externalization merupakan pengubahan bentuk pengetahuan dari tacit ke eksplisit, misalnya laporan, dokumen, atau narasi. Yang kedua ada internalization, atau mengubah bentuk pengetahuan dari eksplisit ke tacit yang biasa dilakukan dari pelatihan atau learning by doing. Yang ketiga ada knowledge sharing. Tujuannya mengkomunikasikan pengetahuan baik eksplisit maupun tacit secara efektif kepada individu lain agar penerima dapat memahami dan bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Subproses yang mendukung dari knowledge sharing ada 2. Yang pertama exchange, berfokus pada mentransfer pengetahuan eksplisit melalui komunikasi langsung atau media seperti manual, memo, laporan, presentasi, atau alat komunikasi lain. Yang kedua adalah socialization, memfasilitasi berbagi pengetahuan tacit melalui interaksi langsung atau virtual seperti diskusi kelompok atau komunikasi praktik. Yang keempat ada knowledge application. Knowledge application itu bertujuan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu lain untuk membuat keputusan dan menjalankan tugas tanpa seringkali memahami atau mempelajari pengetahuan yang mendasarinya. Lalu di knowledge application sendiri memiliki subproses yang mendukung. Yang pertama ada direction. Direction itu proses di mana individu yang memiliki pengetahuan atau ahli mengarahkan tindakan kepada individu lain, hanya mentransfer instruksi atau keputusan, bukan pengetahuan di baliknya. Ini juga disebut substitusi pengetahuan atau knowledge substitution. Yang kedua ada rutin, yaitu pemanfaatan pengetahuan yang tertanam dalam prosedur, aturan, dan norma organisasi yang memandu perilaku di masa depan. Rutinitas seringkali diotomatisasi melalui IT seperti sistem ERP atau sistem pakar. Secara keseluruhan merupakan solusi spesifik yang didukung oleh sistem knowledge management, mekanisme knowledge management, dan teknologi knowledge management yang lebih luas dan bersifat jangka panjang.
Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang Trello. Trello adalah alat manajemen proyek dan kolaborasi visual yang menggunakan papan, daftar, dan kartu. Meskipun bukan sistem KM khusus, Trello secara efektif memfasilitasi KM proses, terutama dalam konteks tim yang bekerja pada tugas dan proyek yang saling bergantung. Berikut adalah analisis detail bagaimana Trello mencakup setiap bagian dari KM proses. Jadi untuk bagian knowledge discovery yang terdapat di Trello itu berada di card. Itu salah satunya ada di contoh di card kelas itu ada bagian beberapa bagian. Yang pertama ada manajemen pengetahuan dan di situ kita bisa menambahkan lampiran bisa berupa link, dokumen atau gambar. Di sini kita melampirkan contohnya adalah file dalam bentuk PDF. Selanjutnya untuk knowledge discovery yang ada di Trello itu bisa dicontohkan dari card yang bernama kelas. Di dalamnya terdapat bagian manajemen pengetahuan. Dan untuk bagian combination-nya berada di bagian file PDF yang kita lampirkan. Itu termasuk membagikan pengetahuan eksplisit dalam bentuk PDF. Yang kedua bagian socialization. Jadi Trello memfasilitasi interaksi yang mengarah pada penemuan touch-it baru, yaitu melalui komentar yang real time. Meskipun interaksinya tidak selalu tatap muka, pertukaran pendapat itu bisa selalu dilakukan. Jadi yang kedua ada knowledge capture atau penangkapan pengetahuan. Jadi Trello berfungsi sebagai repositori digital yang sangat baik untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan proyek. Dan di dalam knowledge capture ini ada externalization. Di Trello ini dicontohkan di card tips produktif. Di sini anggota tim membuat langkah-langkah yang jelas berupa deskripsi atau berbentuk checklist yang dapat dilihat oleh anggota lainnya. Untuk bagian internalization-nya, itu anggota tim yang lain dapat melihat atau belajar dari beberapa tips yang sudah ditambahkan dari anggota yang sudah menambahkan di tips produktif. Oke, yang ketiga, berbagi pengetahuan atau knowledge sharing, yaitu Trello sangat berfokus pada memfasilitasi komunikasi dan transfer pengetahuan di antara anggota tim. Yang pertama ada pertukaran exchange, yang kedua ada sosialisasi. Di bagian Trello kali ini, kita membuat pertukaran yaitu dengan cara mengirimkan foto dari masing-masing UKM yang kita ikuti. Dan di dalamnya ini ada sosialisasi yang dimana ada interaksi melalui komentar, penandaan anggota, dan diskusi berupa dialog untuk sharing satu sama lain, berbagi pengetahuan touch-it, dan pembangunan pemahaman bersama dalam konteks pekerjaan atau joint activity. Yang keempat, aplikasi pengetahuan atau knowledge application, yaitu Trello membantu tim untuk menggunakan pengetahuan yang ada untuk membantu tindakan dan keputusan mereka secara efisien. Di dalam knowledge application terdapat dua bagian, yaitu arah atau direction dan routine. Di dalam Trello yang kita buat, bagian arah itu ada pada seminar proposal yang dimana tim leader memberikan arahan ataupun instruksi yang jelas kepada anggota tim lain untuk membuat hal-hal apa saja ataupun mempersiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan seminar proposal. Kemudian di bagian routines di situ juga kita membuat suatu checklist ataupun kita menceklis bagian-bagian yang sudah dijalankan. Dan terakhir kita membuat suatu diskusi yang dimana ada satu to-do list yang tidak terpenuhi dan hal tersebut didiskusikan secara bersama di dalam kolom komentar. Dengan demikian, Trello tidak hanya sekedar alat manajemen tugas, tetapi juga mendukung KM proses secara holistik, terutama untuk tim yang membutuhkan fleksibilitas dan transparansi dalam berbagai pengetahuan proyek. Sekian penjelasan dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.